Bab 7, 13 Juni, Sabtu. Meja makannya dilapisi kain putih. Sinar matahari pagi yang bersinar di depan jendela menggambar lingkaran di bawah piring. Di atas piring ada telur goreng berbentuk bulan purnama, yang dipersembahkan untuk ayahku, Ayah Sesan, dan hati-hati dengan tanganmu. Mendengar perkataan Ayah Sesan, aku melepaskan tangan yang sedang sibuk menyeka meja. Ini bagianmu, Asamura-kun. Dia berkata, dan meletakkan piring di depanku. Piring biru ini berisi telur dadar gulung di atasnya. Ketika aku menusuk salah satu dengan sumpit aku, telur dadar itu berguling ke samping, membuatnya lebih mudah untuk dimakan. Apakah ini telur dadar gulung gaya Jepang? Kamu sepertinya menikmatinya. Karena ini hari Sabtu, aku bisa mengambil waktu aku juga. Tapi jangan berharap apapun. Ayah Sesan tampak sedikit bingung. Aku senang, terima kasih. Makanan buatan Saki-chan. Bagusnya. Hei, Yuta beri aku sedikit, oke, kata orang tuaku, tapi Ayah Sesan menyela. Tidak baik bagimu untuk cemburu tentang itu, sungguh. Tidak, itu terlihat bagus, jadi ayolah, Yuta. Karena dia sangat bersemangat melihat masakan putri tirinya, aku mendorong beberapa omelet aku ke piringnya. Bukankah telur dadar di depannya adalah makanan yang sama persis? Menguap. Oh, semuanya sangat cepat. Mengambil suara mengantuk yang belum pernah kudengar sebelumnya, aku berbalik. Akiko-san mengenakan gaun di atas baju tidurnya, mengusap matanya yang mengantuk. Dia rupanya belum sempat merapikan rambutnya, karena beberapa helai rambut masih tergulung. Ini memberi Akiko-san perasaan yang lebih santai padanya, dan aku bahkan akan menyebutnya lunak. Jam berapa? Dia berbalik ke arah jam di dalam ruang makan, hanya agar matanya terbuka. Tidak mungkin. Karena hari ini hari Sabtu, kami sarapan lebih lambat dari biasanya. Orang tua aku tidak harus berangkat kerja lebih awal, dan tidak ada sekolah untuk Ayah Sesan dan aku. Tentu saja, ini juga mempertimbangkan Akiko-san, yang selalu pulang larut pagi, sangat kurang tidur. Kamu bisa tidur lagi, Akiko-san. Kamu pulang terlambat kemarin, kan? Taichi-kun. Saki-chan, maafkan aku membiarkanmu melakukan semuanya sendiri. Tidak apa-apa. Lebih penting lagi, Bu, penampilanmu sekarang, itu terlalu merangsang untuk Asamura-kun, dan pertimbangkan perasaan ayah tiri. Tatapannya beralih ke penampilannya sendiri, hanya untuk menjerit. Segera setelah itu, dia lari ke kamar tidur lagi. Akiko-san. Tunggu sebentar, aku perlu membicarakan sesuatu. Orang tuaku mengejarnya. Karena menangis dengan keras, orang tua itu. Sepertinya dia akhirnya menjatuhkan topeng itu. Betulkah? Kemudian lagi, dia pantas mendapatkan pujian karena telah melakukannya selama itu. Bisakah aku benar-benar setuju dengan benar yang acuh tak acuh? Hanya agar dia tidak kehilangan kehormatannya di sini, dia hanya menjadi ceroboh setelah bangun. Aku melihat. Ya, aku bukan yang terbaik untuk bangun di pagi hari. Mungkin berkat tirai peneduh. Mungkin. Kemarin, kami akhirnya mendapatkan tirai peneduh dari pengiriman. Mereka tidak hanya bagus melawan sinar matahari yang masuk, tetapi mereka juga memblokir suara dari luar, tampaknya, dan mereka memiliki kemampuan isolasi di atas itu. Itu membuat musim panas menjadi sejuk dan musim dingin menjadi hangat. Berkat itu, Akiko-san seharusnya bisa tidur lebih banyak. Orang tua aku berada di garis depan untuk mendapatkannya, mengatakan, jika itu melindungi kesehatan Akiko-san, maka tidak ada yang terlalu mahal. Kercung, 2 potong roti panggang keluar dari oven pemanggang roti, saat Ayah Sesan berbalik ke arahnya, dan menaruhnya di atas piring. Beritahu aku jika kamu menginginkan lebih. Tidak, ini lebih dari cukup, aku menolak. Sepertinya kita akan makan roti daripada nasi hari ini. Ayah Sesan memasukkan 2 potong lagi ke dalam, yang seharusnya sudah selesai dengan sempurna saat ayahku kembali. Membuat telur dadar gulung dan roti panggang adalah kombinasi yang aneh. Sama sekali tidak aneh, Ayah Sesan. Tambahkan lebih banyak salad di piring dalam dan sup konsome, dan kamu akan mendapatkan sarapan yang sempurna.
Meskipun sayang tidak ada sup miso. Tapi, kurasa dia memasukkannya ke dalam omelet gulung ala Jepang. Oh, enak. Membesar-besarkan lagi. Aku benar-benar tidak. Akikosan benar-benar enak, tapi milikmu tidak kalah sama sekali. Betulkah? Ya. Ya, kurasa nanti aku akan membuatnya lagi. Kapanpun kamu punya waktu. Kapanpun aku punya waktu. Kata-kata kami praktis tumpang tindih, meninggalkan kami berdua dalam keheningan yang canggung. Kami melanjutkan sarapan kami sebentar. Orang tua itu pasti terlambat, kita akan selesai saat dia kembali. Kurasa ini sudah 1 minggu. HM? Kamu mengatakannya sebelumnya, kan? Karena kamu datang pada hari Minggu, besok akan menjadi minggu penuh pertama yang kamu habiskan bersama kami di sini. Terus? Rayakan karena 1 minggu. Sejujurnya, kedengarannya tidak terlalu buruk. Serius? Sejak Ayah Sesan menatapku dengan, apa yang kamu bicarakan, ekspresi, aku tertawa terbahak-bahak. Begitu lelaki tua itu mengetahuinya, dia pasti akan mengungkitnya. Aku rasa begitu. Dia selalu menyukai hal-hal semacam itu. Tapi, kita mungkin lebih baik meninggalkan keduanya sendirian untuk itu. Karena mereka berdua pernah menikah sebelumnya, menurut logika mereka, mereka tidak berencana untuk melakukan upacara apapun, atau bulan madu. Ah, kedengarannya bagus. Baik. Apa yang mungkin kalian bicarakan di sini, Saki-chan, Yuta? Tepat pada saat itu, 2 orang yang dimaksud kembali. Tidak apa-apa, jangan pedulikan kami. Aku akan memberitahunya untuk mengajak Akiko-san makan malam nanti. Dengan waktu itu, Ayah Sesan meletakkan 2 potong roti panggang di atas piring, dan meletakkannya di depan orang tuaku. Saki, aku. 1 potong, aku tahu. Ayah Sesan memberitahu Akiko-san. Dia menaruh 2 potong roti panggang lagi ke dalam pemanggang roti. Kurasa potongan terakhir pasti untuknya. Dengan memberi yang menerima, bagian yang dia berikan akan selalu lebih besar, dan dia akan selalu mendapatkan segalanya bertahan lama. Begitu, bahkan dengan detail kecil ini. Hanya 1 potong untukmu juga, Ayah Sesan. Tidak bisa makan sebanyak itu di pagi hari. Aku akan mencoba mengingatnya. Terima kasih. Menyesuaikan satu sama lain itu penting. Kalian berdua pasti rukun sekarang. Mereka seperti saudara kandung. Aku senang melihat itu. Akiko-san dan orang tuaku sama-sama menyipitkan mata. Aku senang mendengarnya terlihat seperti itu. Semuanya akan rusak tadi malam. Begitu kami selesai sarapan, matahari bersinar terang di luar jendela. Awan putih melewati langit biru, memberitahumu lagi bahwa musim panas sudah dekat. Suhu udara juga naik, meski tidak cukup untuk menyalakan AC, jadi aku membuka jendela. Beberapa hari yang cerah ini terjadi di tengah musim hujan. Angin yang datang dari jendela yang terbuka membawa angin sepoi-sepoi yang nyaman melalui kami berempat, memenuhi ruangan dengan aroma alami. Epilog, buku harian Ayah Sesaki. 7 Juni, Minggu. Ketika aku mengatakan bahwa aku lega, aku benar-benar bersungguh-sungguh. Aku tahu hanya dari bertemu dengannya maka dia bukan orang jahat. Pada saat yang sama, dia merasa sangat perhatian. Dia bersedia untuk memasukkan air panas baru di bak mandi setelah dia selesai dengan miliknya. Aku tidak menyangka dia menjadi murid di Suisei. 8 Juni, Senin. Asamura-kun memanggilku di sekolah. Bertentangan dengan ekspektasi aku, Asamura-kun adalah orang yang sangat datar dan datar. Aku tidak suka gagasan dia hanya menerima rumor tentang aku begitu saja, tapi aku tahu itu tidak bisa dihindari. Bagaimanapun juga, aku tahu seperti apa penampilan aku bagi orang lain. Aku marah. Namun, dia menerima bahwa aku marah. Dia mungkin orang pertama yang aku temui yang mau menyesuaikan diri dengan aku seperti itu. 9 Juni, Selasa. Memo, Asamura-kun suka telur gorengnya dengan kecap. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan memasak makanan.
Asamura-kun akan mencari pekerjaan paruh waktu dengan bayaran tinggi untukku, jadi aku akan memberinya sarapan dan makan malam. Dia meminta maaf karena tidak dapat menemukan apapun, tetapi aku tahu itu tidak akan semudah ini. Terutama meminta bantuan orang asing. Jika aku bisa melakukan itu. 10 Juni, Rabu. Sangat memalukan. Tidak disangka dia akan mendengar itu. Aku tidak ingin terlihat payah, jadi aku berusaha merahasiakan kerja keras aku. Maya datang mengunjungi kami. Dia berisik seperti biasanya. Kami bertiga bermain bersama, dan banyak tertawa. Sudah berapa lama sejak aku tertawa seperti itu? Kami bertukar kontak lain. Sangat mirip seperti Asamura-kun menyimpan foto pemandangan sebagai foto profilnya. Terima kasih untuk payungnya. 11 Juni, Kamis. Aku harus lebih memperhatikan ketika aku mengeringkan celana dalam aku di kamar aku, ya. Pakaian dalam sama seperti pakaian lainnya. Bagaimana bisa kamu begitu terpesona olehnya, Asamura-kun? Untungnya, dia tidak mencoba sesuatu yang keji dengannya. Tapi, dia bilang dia tidak akan melakukan apapun. Dia mengaku memiliki keinginan seperti itu, tetapi menyatakan bahwa memilikinya dan bertindak sesuai keinginan itu adalah masalah yang berbeda. Aku sangat setuju. Setiap kali aku mendengar pendapatnya, aku menyadari bahwa aku selalu bersimpati. Mungkin itulah sebabnya aku merasa sangat rileks. Asamura-kun berbahaya. Dia mengerti aku dengan baik. 12 Juni, Jumat. Asamura-kun marah padaku untuk pertama kalinya. Di saat panas, aku bahkan memberitahunya tentang itu. Meskipun aku tidak ingin mengingatnya lagi. Namun, sepertinya dia mengalami hal yang mirip denganku. Aku tidak bertanya apa sebenarnya. Kami banyak mengobrol, tapi ada hal-hal yang tidak bisa kukatakan padanya. Aku rela menjual tubuhku, karena aku takut berhutang pada Asamura-kun. 13 Juni, Sabtu. Di malam hari, Asamura-kun dan aku makan malam hanya sebagai kami berdua. Ibu dan ayah tiri pergi makan malam bersama mereka berdua. Asamura-kun adalah orang yang memikirkannya. Menunjukkan lagi bahwa dia perhatian bahkan tentang detail terkecil. Itulah kenapa aku tidak bisa memanggilnya Eni-san. Begitu aku mulai memanggilnya seperti itu, aku pasti akan bergantung padanya sepanjang waktu. Itu adalah satu hal yang tidak bisa aku izinkan. Maafkan aku, Asamura-kun. Tapi, setiap kali aku memanggilnya Asamura-kun, jauh di lubuk hatiku, emosi lain mulai muncul, berbeda dengan aku memanggilnya kakak. Ini adalah perasaan yang belum pernah aku alami, dan aku juga tidak bisa menyebutkan namanya. Aku hanya menyadari bahwa aku menjadi sadar akan Asamura-kun. Itu membuatku merasa tidak pasti, bahkan murung. Bahkan ketika aku pergi tidur, aku sulit tidur akhir-akhir ini. Jika aku tidak mendengarkan musik yang tenang, untuk menyembuhkan sel-sel otak aku, maka tangan dan kaki aku tidak akan rileks. Tidak dapat tidur tanpa mendengarkan musik, bagaimana aku bisa berharap menjadi mandiri ketika aku seperti ini? Aku merasa menyedihkan. Sebenarnya perasaan apa ini?